Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mentransformasi diri kita dengan puasa. Hadirin, untuk menjelaskan makna puasa, ada satu peristiwa yang mungkin sangat tepat untuk menjelaskan masalah metamorfosa jiwa kita ini. Hadirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, panjenengan semua pasti sudah tahu binatang kecil ini yang disebut ulat. Antara puasa dengan metamorfosa ulat menjadi kupu, ini dua hal yang kelihatannya berbeda tapi sedang berbicara tentang hal yang sama. Jadi Allah tidak pernah menciptakan sebuah kisah tanpa makna. Nah, malam ini kita coba belajar dari hewan kecil ini, yaitu seekor ulat yang menyimpan pelajaran bagi jiwa yang ingin tumbuh. Jadi puasa dengan metamorfosa dari kupu-kupu itu adalah dua kisah tentang perubahan, tentang keindahan yang akan lahir dari buah kesabaran. Monggo kita lihat. Ketika masih menjadi ulat, hidupnya itu hanya untuk makan saja. Panjenengan lihat, dari daun demi daun semuanya dilahap oleh ulat itu. Seolah-olah dunia ini bagi ulat itu hanya untuk memenuhi rasa lapar saja. Kelihatannya kita juga begitu. Kelihatannya kita juga begitu. Kita pernah sampai di fase ulat ini. Sebelum puasa kita sibuk mengejar rasa. Rasa kenyang, rasa aman, rasa puas. Kita makan ketika ingin, minum ketika haus, berbicara sesuka hati, mengikuti dorongan tanpa banyak berpikir. Dunia terasa seperti hidangan besar yang boleh kita santap tanpa batas. Jadi sebelum puasa kita persis seperti ulat itu. Mangan tok isinya itu. Panjenengan lihat saja. Sampai habis itu daun-daun kiri itulah, sampai gemes orang yang punya tanaman itu. Karena habis dimakan oleh ulat itu. Dan itu memang persis dengan karakter manusia yang sebelum itu. Jadi ini juga disindir di dalam Al-Quran. Bagi manusia itu, kecintaan mereka pada aneka kesenangan itu macam-macam. Berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tidak terhingga, emas, perak, kendaraan, binatang ternak, sawah ladang. Tapi kemudian dalam surat Ali Imran itu ditutup, tapi itu kesenangan dunia. Ada tempat yang lebih baik. Ada tempat yang lebih baik. Sekarang belum kelihatan. Tapi insya Allah akan ada tempat kembali yang baik. Nah kemudian lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan panggilan yang lembut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wis berhenti. Perilaku seperti itu hentikan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebenarnya Bapak Ibu para hadirin, yang diwajibkan puasa tidak hanya manusia. Semua makhluk hidup yang ingin naik level, jalannya hanya satu,
ngentung atau puasa. Kalau panjenengan percaya, kalau panjenengan percaya, ini sudah ibrohnya sudah begitu jelas, ya. Ibrohnya sudah sangat jelas, ya. Jadi puasa jelas bukan sekedar menahan makan, ia adalah panggilan untuk berhenti menjadi ulat yang hanya mengikuti naluri. Ia adalah panggilan untuk naik derajat. Fase yang kedua, kepompong. Ini yang kita jalani sekarang ini. Fase menahan diri. Tidak boleh makan, tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh berpikir jelek, dan sebagainya. Ulat berhenti makan. Ia menggantungkan diri, membungkus dirinya dalam kesunyian, dalam kegelapan, dalam kesempitan, diam. Dari luar nampak tidak bergerak, bahkan mungkin terlihat seperti mati kepompongnya, tetapi di dalamnya sedang terjadi penghancuran dan penciptaan ulang. Jadi kalau puasa tubuh kita tidak hancur seperti ulang, tetapi rohani kita sedang dicetak ulang. Sedang dicetak ulang. Sabar saja Bapak Ibu dan para hadirin. Jadi puasa itu adalah kepompong jiwa. Kita berhenti makan bukan karena tidak mampu, tetapi karena memilih untuk menahan. Kita menahan lapar, menahan amarah, menahan kata-kata yang ingin keluar, menahan keinginan yang membara. Dari luar mungkin tidak ada yang berubah. Kita tetap bekerja, tetap berjalan, beraktivitas, tetap tersenyum, tapi di dalam sedang terjadi revolusi besar dari rohaniah kita. Jadi itu persis seperti ulat yang tubuh lamanya perlahan-lahan hancur. Jadi kepompong hancur, ego kita pun hancur. Jadi ego kita itu lebur, nafsu kita dilebur oleh rasa lapar, kesombongan dikikis oleh rasa dahaga, keangkuhan dilunakkan oleh rasa lemah. Dalam lapar itu kita kemudian belajar berendah hati. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Dari api hawa nafsu, dari ledakan emosi, dari kesombongan yang tidak kita sadari. Dalam kepompong, tubuh ulat itu menjadi luluh. Dalam puasa, ego kita juga dilunakkan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bapak Ibu, panjenengan pernah melihat enggak orang yang bisa terbang? Pernah lihat? Ulat itu akhirnya bisa terbang. Hewan yang sedunianya itu awalnya hanya satu lembar daun, akhirnya bisa terbang dan dunianya berkali-kali lipat dari dunia yang sebelumnya. Jasmani kita tidak bisa terbang, tapi rohani kita yang dalam dengan puasa yang berhasil akan memiliki sayap yang indah. Dan dia akan mengarungi dunia yang jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh yang puasanya berhasil. Panjenengan lihat bubu itu, makanannya beda. Yang bersih-bersih, manfaatnya luar biasa.
menyerbukkan bunga-bunga, menghasilkan buah-buahan buat manusia dan sebagainya. Dunianya jauh lebih luas. Tidak terbayangkan. Jadi ketika kepompong itu pecah Bapak Ibu, kupu-kupu keluar itu juga dengan perjuangan. Sayapnya basah, tubuhnya lemah, ia berusaha sendiri untuk mampu terbang. Begitu pula seorang hamba setelah menjalani puasa. Setelah sebulan menahan diri, kita tidak lagi sama. Hati kita lebih peka, mata kita lebih lembut, tangan kita lebih ringan memberi, lisan kita lebih terjaga. Kita belajar bahwa kekuatan itu bukanlah tentang memenuhi, tapi tentang mengendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi mboten gemen-gemen ini puasa. Kelihatannya hal yang sederhana, tapi ini bukan hal yang gemen-gemen. Ini luar biasa, karena yang akan memberikan pahalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Beda dengan yang lain. Jadi puasa itu bukan tentang lapar, tapi tentang lahir kembali. Ya. Ulat itu nggak pernah tahu kalau ternyata akhirnya dia mau diberi sayap, itu nggak pernah tahu. Ngentung dan sebagainya itu nggak tahu. Secara alami seperti itu. Kita itu pilihan. Tetapi sama. Ya. Pada akhirnya seperti itu. Kita juga tidak tahu betapa indahnya jiwa kita setelah ditempa oleh puasa dan kesabaran. Puasa itu rahasia antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan rasakan sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu. Ketika panjenengan berhasil puasa, yang merasakan kenikmatan dan apa yang diterima sifatnya privacy. Jadi itu rahasia antara hamba dan Robnya. Ini kok ada ayatnya. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Semoga diinterpretasikan apa itu jalan-jalan ini. Panjenengan bisa tahu. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, tidak pernah pedot sedikit pun, sedetik pun. Metamorfosis itu, perubahan itu tidak instan. Butuh waktu, butuh fase yang tidak nyaman, lapar, pusing, lemes, dan sebagainya. Jika ulat itu menolak untuk menjadi kepompong dan takut gelap, dia tidak akan pernah jadi kupu-kupu. Jika kita menolak puasa karena takut lapar, kita juga tidak akan pernah mengenal kedalaman dari diri kita sendiri. Sing ora kenal awake, nggak bakal kenal Tuhannya. Puasa mengubah yang berat menjadi ringan, mengubah yang rakus menjadi cukup, mengubah yang keras menjadi lembut. Dan pada akhirnya, seperti kupu-kupu yang hinggap membawa keindahan tanpa merusak bunga, manusia yang lulus dari puasa sejatinya akan menjadi pribadi yang hadir membawa keteduhan. Gitu. Maka ketika lapar datang,
jangan mengeluh Bapak Ibu. Bayangkan diri kita sedang dalam kepompong. Gelap itu cuma sementara. Lapar itu proses. Diam itu sedang membentuk sayap kita. Rohani kita akan diberikan sayap untuk bisa terbang mengarungi dunia yang selama ini enggak kita mengerti. Panjenengan kan cuma mengerti dunia fisik. Tapi ada ganjaran untuk bisa melihat dunia yang lain yang jauh lebih indah daripada dunia fisik. Puasa berbicara tentang kemerdekaan jiwa. Dari ulat yang rakus menjadi kupu-kupu yang lembut. Dari hamba yang sibuk dengan dunia menjadi hamba yang rindu pada surga. Dan ketika waktu berbuka tiba, ketika takbir kemenangan berkumandang, itu bukan sekedar tanda akhir Ramadan. Tapi itu bukan hanya perut kita yang akan terisi, tetapi jiwa kita juga sedang belajar terbang. Semoga setelah puasa ini kita tidak lagi menjadi ulat. Semoga kita bisa melihat betapa indahnya sayap yang sudah dipersiapkan untuk kita mengarungi dunia yang lebih luas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.